Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dari Mansur bin Amr, ia berkata, pada suatu malam aku berjalan di salah satu jalan di Kufah. Pada suatu malam yang gelap untuk suatu keperluan. Di tengah malam dari sebuah rumah tiba-tiba ku dengar suara, Tuhanku, demi kegagahan dan keagunganmu, aku tidak ingin menentangmu dengan maksiatku. Bukanlah aku tidak mengenalmu ketika berbuat maksiat, melainkan dosa yang menimpaku. Takdirmu menutupiku dan kesengsaraan membuatku melakukan maksiat dengan kebodohanku. Sekarang aku mengharap dari keutamaanmu agar menerima alasanku. Jika engkau tidak memaafkan dan tidak kasihan padaku, alangkah lamanya kesedihanku dalam siksaanmu. Syekh Mansur berkata, saat ia terdiam, kubacakan satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Yang mengurusinya adalah malaikat-malaikat yang bengis dan keras, tidak mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian kudengar teriakan keras, keributan, serta gerakan. Kemudian tenanglah gerakan itu. Sesudahnya tidak kudengar suatu apapun. Usai menyelesaikan keperluanku, aku kembali ke tempatku. Ketika tiba waktu pagi, aku kembali ke tempat tersebut. Kudengar suara tangis dan kulihat orang-orang pada bertaziah. Ternyata seorang perempuan tua, ibu si mayit, sedang menangis dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kebaikan kepada pembunuh anakku dengan membaca ayat yang menyebutkan siksaan kepadanya ketika sedang sholat. Mendengar ayat itu berpengaruh pada hatinya, ia pun jatuh mati. Berkata Mansur bin Amr, pada malam itu kulihat orang tersebut dalam mimpi dan kukatakan padanya, apakah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapmu? Orang itu menjawab, Allah memperlakukan aku sebagai syuhada. Aku bertanya, bagaimana bisa terjadi demikian? Orang itu menjawab, mereka terbunuh dengan pedang orang kafir, sedangkan aku terbunuh dengan pedang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.